Pagi hari Elisa terbangun, ia akan merenggangkan tubuhnya, namun gerakannya tertahan saat merentangkan kedua tangannya. Ia lalu membuka matanya yang berkabut secara perlahan menjadi jernih. Ia bisa melihat Kelvin tengah memeluknya dengan erat 3 tahun lalu. Saat mereka tidur bersama, Elisa tidak melihat wajahnya dengan jelas karena tergesa-gesa pergi. Namun kali ini wajah Kelvin tepat berada di depan matanya. Bulu mata pria itu panjang dan indah. Semua bagian di wajahnya dipahat dengan sempurna. Elisa seperti melihat versi dewasa anaknya di masa depan. Apakah wajah pria yang sedang tertidur itu tampan? Tiba-tiba suara serak pria itu membuat Elisa tersadar bahwa dia seharusnya tidak mengagumi ketampanan versi dewasa putranya. Kini jantungnya berdebar dengan kencang seolah hampir meledak. Bahkan Kelvin yang masih memeluk wanita itu bisa merasakan detak jantung wanita ini. Apakah kamu ketakutan atau merasa berdebar karena terpesona dengan ketampananku? Kelvin melihat wajah gadis di dalam pelukannya kini telah berubah semerah tomat. Penampilan itu tampak sangat menggemaskan hingga ia ingin memakan wanita ini. Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Tanya Elisa dengan gugup. Ia ingat semalam berada di rumah Karissa, namun kenapa ia terbangun dengan Kelvin di ranjang yang sama pada hari berikutnya? Kau tak ingat? Tanya Kelvin dengan suaranya yang menggoda. Elisa berusaha menenangkan dirinya untuk mengingat apa yang terjadi padanya semalam. Segera potongan adegan semalam muncul di benaknya. Dari yang mereka bagikan, ia yang mencubit pipi Kelvin dan bahkan muntah di jas pria ini. Tubuh Elisa merinding dalam sekejap. Wanita yang masih didekap Kelvin itu gemetar dan berkeringat dingin. Ia menatap ke bawah tubuhnya dan baru menyadari bahwa dari baju pesta kini hanya mengenakan gaun tidur dengan potongan rendah dengan model tali spaghetti di bahunya. Gaun ini terbuat dari sutra yang sangat halus, namun panjang gaun ini di atas lutut, bagian bawah bahkan sudah naik karena gerakannya saat tidur. Apakah kita melakukannya? Tanya Elisa gugup. Ia berusaha memperbaiki gaun, namun pergelangan tangannya dicengkram oleh Kelvin. Belum, kamu tidur seperti kayu gelondongan setelah muntah, tapi kita bisa melakukannya sekarang. Kelvin sudah tersiksa sepanjang malam dengan gaun tidur yang dikenakan oleh Elisa. Gaun itu memperlihatkan sebagian besar, termasuk kakinya yang panjang dan bahunya yang indah. Terlebih lagi potongan rendah gaun ini membuat hampir terlihat. Semalam wanita itu terus memeluknya dengan erat seperti koala sambil bergumam, sayang, jangan tumbuh besar terlalu cepat. Lalu siapa yang mengganti pakaianku? Jangan khawatir, pembantuku yang melakukannya. Sebenarnya di sini juga tidak ada pakaian wanita, tapi aku menyuruh Zah untuk membelikannya. Kau menyuruh Zah membelikan gaun tidur? Tanya Elisa dengan mata melebar. Siapa lagi yang bisa aku suruh? Lagi pula kamu juga harus mengganti baju setelah mengalami muntah parah dan mabuk. Aku tidak ingin kamu mengotori tempat tidurku. Aku tidak menyuruhmu membawaku ke sini. Seharusnya kamu membiarkanku tetap di tempat pesta. Temanku pasti akan menemukanku, protes Elisa. Membiarkanmu tetap di sana? Apakah kamu yakin temanmu bisa menemukanmu sebelum kamu menggoda pria lain yang juga bisa membawamu ke hotel? Elisa terdiam. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Sudah tahu toleransinya
terhadap alkohol rendah, namun ia justru menghabiskan 2 botol wine karena tergoda dengan rasanya yang enak. Jika ia tidak mabuk, maka dirinya tak akan berakhir dengan memalukan di tempat tidur Kelvin sekali lagi. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan mencuci baju ini dan mengembalikannya, kata Elisa berusaha melepaskan diri dari dekapan Kelvin, namun usahanya sia-sia. Karena kaki Kelvin yang melingkar sangat berat mengembalikan baju tidur wanita ini. Apakah kamu pikir aku akan menggunakannya? Elisa menelan ludahnya. Kalau begitu, aku akan mengganti harga gaun ini dengan uang. Tapi kamu juga mengotori jas mahalku, kata Kelvin dengan meniupkan nafasnya di sekitar seputih salju wanita ini. Tindakan itu menggelitik Elisa hingga ia merasa merinding. Aku akan mencucinya dan mengembalikannya ketika bersih nanti. Pakaian itu sudah terkena noda muntahanmu. Apakah kamu pikir aku masih bisa mengenakannya? Bagaimana jika ingatan kamu memuntahiku terus terbayang saat aku mengenakan jasnya lagi? Elisa menelan ludahnya. Berapa harga yang harus aku bayar? Gaun malam yang kamu pakai setidaknya berharga 2.500 dolar Australia. Lalu jasnya karena itu dibuat khusus, harganya menyentuh 50.000 dolar Australia. Rahang Elisa menganga lebar mendengar harga jas yang hampir setara dengan mobil kelas menengah. Apakah jasnya terbuat dari benang emas? Kenapa begitu mahal? Belum lagi gaun tidur ini harganya 10 kali lipat daripada yang biasa aku beli. Itu karena gaun malam yang kamu kenakan sekarang terbuat dari sutra khusus dan dibuat oleh desainer. Elisa merasa kepalanya hampir meledak. Ia tidak merasa sedang mendapatkan pertolongan, tapi perampokan. Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka kamu bisa menebusnya dengan cara lain. Senyum nakal Kelvin sudah menjelaskan apa yang dimaksud oleh pria ini. Apalagi kini tangan pria ini telah mendarat. Pupil mata Elisa melebar. Ia tak akan melakukan kesalahan seperti 3 tahun lalu. Tidak, aku bisa membayarnya. Meski itu akan melubangi tabungannya dan membuat ia gagal membeli mobil baru. Elisa bisa menanggung kerugian itu, namun jika dia terikat lagi dengan pria ini, maka ia tak akan bisa menahan konsekuensinya. Baiklah, katakan saja kerugian material mungkin bisa kamu ganti. Lalu bagaimana dengan kerugian emosionalku? Kamu telah memelukku sepanjang malam dan menggodaku dalam tidurmu. Bisakah kamu mengganti rugi itu? Tanya Kelvin dengan membelai Elisa yang ramping. Wajah Elisa semakin putus asa. Ia sangat ingin menangis. Ia adalah korban di sini, namun pria di depannya ini membuat ia seolah menjadi penjahatnya. Apa yang kamu inginkan selain tidur? Aku akan menurutinya, tawar Elisa. Kelvin tahu ia akan mendapatkan jawaban ini, jadi dia sama sekali tidak merasa kecewa, meski ia juga berharap bisa bersama dengan wanita ini. Hewan buruan sudah di depanku, aku hanya harus mengamatinya dengan sabar. Begitu aku menandai mangsaku, maka tak ada yang bisa lepas dariku. Ini hanya masalah waktu untuk membuatnya menjadi wanitaku. Batin Kelvin, kamu bisa mengganti rugi dengan mentraktirku makan sebanyak 3 kali. 1 untuk menebus kerugian material, 2 untuk gaun tidur dan jasku. Elisa menyeringeh mendengar itu. Makan malam tak masalah baginya asal ia tidak tidur dengan pria ini. Baik, sepakat kalau begitu. Setelah itu Elisa melarikan diri menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Ia sudah hampir terlambat untuk menuju ke kantor, namun Elisa baru sadar bahwa ia tak memiliki baju kantor kecuali gaun pesta semalam yang sekarang entah kemana. Tas berisi ponsel dan dompetnya tertinggal di tempat Karissa. Kini ia merasa seperti gelandangan miskin di kondominium mewah.
Elisa membuka pintu kamar mandi lagi. Apakah kamu tahu di mana gaunku? Apakah kamu akan ke kantor dengan gaun tadi malam? Tanya Kelvin dingin. Tidak, aku akan pulang dulu untuk berganti baju. Lagi pula naik taksi dengan gaun malam tadi jauh lebih baik daripada mengenakan gaun tidur. Aku sudah menyuruh Zak semalam untuk membelikan setelan formal juga. Baju itu ada di laci sebelah kaca kamar mandi. Apakah harganya juga sangat mahal? Kelvin menyeringai. Wanita ini tampak sangat menggemaskan saat terlihat gelisah. Kalau begitu kamu berhutang 1 makan malam lagi denganku. Elisa mengangguk setuju. Kemudian kembali ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat ia keluar, dia sudah mengenakan rok formal setinggi lutut dan kemeja dengan tali panjang pada bagian leher yang diikat menjadi bentuk pitah yang elegan dan anggun. Tampilannya menunjukkan bahwa ia adalah wanita karir yang profesional. Bagaimana Zah bisa tahu ukuran bajuku? Elisa sangat penasaran bagaimana pria itu bisa menemukan baju yang sangat pas untuknya, seperti sarung tangan yang memeluk setiap bagian dengan baik. Kelvin menoleh pada Elisa yang sudah keluar dari kamar mandi. Aku yang memberitahu ukuranmu padanya. Kamu? Dari mana kamu tahu ukuran tubuhku? Tanya Elisa sambil mendekat. Mungkinkah pria ini saat mabuk kemarin? Hanya dengan melihat aku bisa tahu tanpa harus mengukur, apalagi, jawab Kelvin kesal saat ia melihat reaksi wanita itu yang berlebihan. Elisa menarik nafas lega. Oh, pasti itu karena pengalamanmu bersama gadis selama ini, jawab Elisa enteng seolah ia sedang bicara tentang kondisi cuaca. Wajah Kelvin mengerut. Ia berjalan mendekati Elisa selangkah demi selangkah hingga membuat wanita itu tersudut sampai ke dinding. Jadi menurutmu aku Casanova yang telah berpengalaman melihat banyak wanita? Tanya pria itu dengan nada yang kesal. Maafkan aku jika salah bicara. Wajah pria ini tepat di depan matanya dan hanya berjarak sehelai rambut. Jika Kelvin bergerak sedikit saja, maka hidung mereka akan saling. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati jika bicara, atau aku akan memberikan pelajaran pada mulutmu ini, kata Kelvin sambil menyapukan jarinya ke bibir Elisa. Elisa menelan ludahnya. Aku akan berhati-hati saat berbicara di masa depan. Kelvin lalu menepuk kepalanya dengan lembut. Gadis baik. Kedua kemudian turun ke lantai bawah penthouse. Di lantai bawah seorang pembantu berusia parubaya menyambut Elisa dengan senyum ramah. Apakah tidur Anda nyenyak? Aku tidur dengan baik. Apakah Anda yang membantu saya mengganti baju? Pelayan itu tersenyum. Benar, Anda sangat mabuk semalam, jadi tidak mungkin mengingatku. Terima kasih atas bantuannya. Tidak perlu sungkan. Sekarang silakan sarapan. Aku sudah membuatkan sarapan untuk kalian berdua. Elisa ragu-ragu. Ia tak mungkin lancang menerima tawaran pelayan ini, sementara tuannya tak menawarkan diri. Ayo makan. Apa yang kamu tunggu? Elisa duduk di meja makan. Ia melihat di meja sudah disiapkan menu makan ala barat. Sarapan itu sudah ditata dalam 2 piring dengan menu pie and mash yang terdiri dari pie dan kentang yang ditumbuk beserta brokoli rebus sebagai sayurannya. Pembantu Kelvin membentuk pie seperti sup. Bagian dalamnya diisi mengisi cincangan daging ayam. Saat Elisa mulai memakannya, rasanya benar-benar lezat. Apakah rasanya sesuai dengan selera Anda? Tanya pembantu itu. Ini enak, puji Elisa dengan ekspresi tulus. Pembantu itu menyeringai. Ia bukan hanya puas makannya cocok dengan lidah Elisa, namun juga karena merasa bahagia tuannya yang selama ini ia asuh sejak kecil membawa seorang wanita pulang. Setelah Elisa menyelesaikan makanannya, mereka keluar menggunakan lift pribadi bersama. Bisakah kamu meminjamkan aku uang untuk naik taksi ke kantor? Dompetku tertinggal di tempat temanku. Tanya Elisa sangat lirih dan kepala tertunduk. Kita akan berangkat ke kantor bersama. Elisa segera mendongakkan kepalanya. Hah?
Ada apa dengan ekspresi terkejutmu itu? Bukankah kita sudah pernah berangkat bersama ke kantor? Elisa menggesek sepatu hak tingginya dengan kesal di lantai. Kelvin bisa melihat wajah wanita ini menjadi tertekan begitu mengetahui mereka akan berangkat ke kantor bersama. Ada apa dengan wanita ini? Harusnya ia senang bisa duduk di mobil sama dengan pria sepertiku. Batin Kelvin kesal. Di dalam perjalanan menuju ke kantor, mereka berdua tak lagi bicara. Kelvin tampak sibuk menangani pekerjaan melalui tablet di tangannya, sementara Elisa hanya bisa menatap pemandangan di luar jendela. Saat mobil mendekati kantor, Elisa ingin agar ia diturunkan agak jauh dari kantor. Turunkan saja aku di sini. Kenapa? Bukankah kemarin baik-baik saja saat aku menurunkanmu di perusahaan? Elisa menggeleng. Ada beberapa karyawan yang melihatku di tempat parkir eksekutif. Mereka segera menyebarkan gosip bahwa aku baru saja berangkat dengan ayah gulaku, kata Elisa dengan cemberut. Aku akan menyuruh Zach mencari tahu siapa penyebar gosip itu dan memecatnya. Tidak perlu. Itu hanya masalah sepele. Kelvin tak menjawab, jelas bahwa ia tidak mengindahkan perkataan Elisa.